Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur Rinaldi Idros SSI sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Analisa Farmasi. Kami dari kelompok 3 kelas B akan memaparkan materi yang berjudul Fase Gerak GC dan HPLC dengan saya sendiri, Salsabila Deria. Saya Taskia Tiburkus. Saya Asywa Ananda Ardi. Pada presentasi kali ini, outline yang kami paparkan meliputi definisi dan prinsip kerja, komponen penyusun, fase gerak, proses pemisahan, parameter yang mempengaruhi, kelebihan dan kekurangan, aplikasi instrumen dan analisis data dari GC dan juga HPLC. Baik, kromatografi ini ialah suatu teknik pemisahan campuran berdasarkan perbedaan distribusi dari komponen-komponen dalam fase gerak dan fase diam. Fase gerak dalam kromatografi ini dapat berupa gas dan juga cairan. Jadi kalau misalnya kromatografi yang fase geraknya gas itu dapat disebut dengan kromatografi gas ataupun GC, sedangkan kromatografi gas dengan fase gerak cairan itu disebut dengan kromatografi cair, contohnya seperti HPLC dan juga TLC atau Thin Layer Chromatography. Sedangkan fase diam pada kromatografi ini sendiri dapat berupa cairan ataupun padatan. Perbedaan antara GC dan HPLC dapat didasari oleh beberapa parameter, yaitu antara lain ialah prinsip dasar, jenis fase gerak, jenis fase diam, jenis detektor, temperatur operasional, dan aplikasi yang lebih lanjut dapat dibaca pada tabel yang ditampilkan pada slide berikut. Pada awalnya, saya akan membahas mengenai instrumen GC atau gas kromatografi terlebih dahulu. GC ialah instrumen yang digunakan untuk menganalisis senyawa gas atau senyawa yang dapat diuapkan berdasarkan perbedaan titik didih atau tekanan uap dan polaritas. GC ini digunakan untuk mengidentifikasi semua jenis senyawa organik yang mudah menguap atau volatil, dan juga dapat digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif senyawa dalam suatu campuran. Analisis kualitatif pada GC ini dapat menggunakan waktu retensi, sedangkan analisa kuantitatif dalam GC ini dapat dihitung menggunakan luas puncak pada kromatogram. Untuk instrumen GC dapat dilihat pada gambar 1 yang ditampilkan pada slide. Berikut merupakan prinsip kerja dari GC. Prinsip pemisahan dalam kromatografi gas yaitu dengan cara partisi dari komponen-komponen senyawa berdasarkan titik didih dan kepolaran komponen-komponen senyawanya dengan menggunakan fase gas sebagai fase geraknya. Awalnya, sampel cairan diinjeksikan ke dalam injektor yang nantinya akan diuapkan, di mana sampel cairan yang digunakan ini bersifat volatil ataupun mudah menguap. Gas pembawa yang merupakan fase gerak akan melewati injektor dan membawa sampel yang telah diuapkan ke dalam kolom, di mana akan terjadi pemisahan di dalam kolom yang kemudian akan menuju ke detektor. Detektor akan memberikan sinyal elektronik yang direkam dan ditampilkan dalam kromatogram. Nah, dalam GC ini, senyawa dengan titik didih yang tinggi memiliki waktu retensi yang lebih lama dibandingkan dengan senyawa yang memiliki titik didih yang lebih rendah. Next. Berikut merupakan komponen penyusun dari GC yang lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar 2 mengenai skema sistem kromatografi gas. Untuk penguraiannya disampaikan pada slide berikutnya, yaitu yang pertama terdapat gas pembawa atau carrier gas supply, yaitu ditempatkan di dalam tabung silinder bertekanan tinggi dengan tekanan sebesar 150 atm. Gas yang sering digunakan pada fase gerak GC ini antara lain ialah helium, nitrogen, argon, dan hidrogen. Yang kedua ialah pengatur aliran gas atau gas flow controller yang merupakan sebuah komponen yang digunakan untuk mengatur jumlah keluaran gas pembawa. Kemudian, yang ketiga ialah port injeksi sampel atau autosampler yang digunakan untuk mengeluarkan sampel sesuai dengan algoritma yang telah diprogramkan oleh komputer. Jadi pada GC ini sendiri dapat komputer dapat kita atur
seberapa banyak sampel yang kita butuhkan. Pada injektor ini terdapat panas yang dapat menyebabkan penguapan awal sampel terlebih dahulu. Kemudian yang keempat ialah kolom pemisahan dan oven, di mana kolom merupakan komponen yang akan membatasi laju pergerakan berdasarkan suhu, waktu, dan ukuran senyawa. Kolom dan oven ini merupakan fase diam pada GC. Pada bagian ini, suhu dapat dikendalikan dan dapat diaturkan atau suhu ini dapat dinaikkan ataupun diturunkan. Proses pengaturan suhu pada kolom oven dapat membuat material sampel menguap dan terbawa oleh fase gerak. Kemudian yang kelima ialah detektor. Detektor merupakan perangkat yang terletak pada ujung kolom, tempat keluarnya fase gerak yang membawa komponen hasil pemisahan. Detektor ini ialah suatu sensor elektronik yang berfungsi mengubah sinyal gas pembawa dan komponen yang terkandung di dalamnya menjadi suatu sinyal elektronik yang kemudian akan ditampilkan oleh recorder. Recorder berfungsi untuk menampilkan data hasil analisa sampel yang disebut sebagai kromatogram. Nah, kemudian fase gerak dalam GC. Fase gerak ialah sebuah zat atau sebuah senyawa yang mengatur berupa gas pembawa. Karena namanya saja juga gas kromatografi, maka fase geraknya ialah gas. Fungsi dari gas pembawa ini yaitu sebagai pengangkut molekul analit melalui kolom yang dipanaskan tanpa harus berinteraksi dengan komponen sampel. Di mana pada GC ini sendiri hanya terjadi satu interaksi, yaitu interaksi antara analit dengan fase diam, di mana fase gerak ini tidak terjadi interaksi terhadap analit ataupun dengan fase diam. Gas yang biasanya digunakan dalam gas kromatografi ini harus memiliki kemurnian yang tinggi. Contohnya ialah seperti nitrogen, helium, hidrogen, ataupun campuran argon dengan metana. Syarat dari gas pembawa yang dipaparkan pada presentasi ini antara lain ialah 5. Yang pertama, gas inert, yaitu gas tidak reaktif untuk memastikan tidak adanya reaksi dengan sampel ataupun komponen sistem, di mana yang telah dijelaskan sebelumnya, gas pembawa atau fase gerak ini tidak dapat berinteraksi dengan fase diam ataupun dengan analit. Yang kedua, gas pembawa dapat meminimalkan difusi untuk menjaga ketajaman dan efisiensi pemisahan komponen. Yang ketiga, gas yang digunakan memiliki kemurnian tinggi untuk menghindari kontaminasi yang mengganggu analisa. Yang keempat, gas pembawa ini harus mudah diperoleh dan tersedia di pasaran untuk memastikan kontinuitas operasi. Yang kelima ialah sesuai dengan detektor. Kompatibilitas antara gas pembawa yang disesuaikan dengan jenis detektor akan mengoptimalkan kinerja dari analisa yang dilakukan. Berikut merupakan proses pemisahan yang terjadi di GC. Pada gambar 3, yang pertama itu gambar yang paling atas, sampel yang mengandung banyak senyawa disuntikkan ke dalam kolom bersama dengan fase gerak, di mana kolom tersebut merupakan tempat terjadinya pemisahan. Pada gambar bagian yang kedua atau yang ke tengah, itu baik sampel maupun fase gerak bergerak loh. Namun, laju perkembangan dalam kolom berbeda-beda bergantung pada senyawanya. Di mana juga perbedaan ini didasarkan atas nilai K atau koefisien distribusi dan juga koefisien partisi. Perbedaan nilai koefisien partisi dan distribusi tersebut itu dapat menimbulkan perbedaan waktu di mana masing-masing senyawa tiba di saluran keluar kolom dan terjadi pemisahan antar masing-masing senyawa. Pada gambar yang paling bawah yaitu terdapat deretan puncak yang digambarkan plot pada sumbu vertikal dan waktu yang berlalu setelah injeksi sampel diplot pada sumbu horizontal atau yang mendatar. Plot tersebut disebut sebagai kromatogram, yaitu merupakan hasil dari analisa yang dipaparkan dalam recorder. Komponen yang melewati kolom diangkut oleh fase gerak, yaitu gas, sambil dipartisi dan diadsorpsi ke dalam fase diam berupa fase cair ataupun fase padat. Kemudian, parameter yang mempengaruhi GC antara lain ada 6. Yang pertama, jenis kolom. Jenis kolom yang berbeda memiliki sifat yang berbeda seperti polaritas, ukuran partikel, dan panjang kolom. Yang kedua ialah suhu kolom. Peningkatan suhu kolom dapat meningkatkan difusi senyawa dan mengurangi waktu retensi. Di mana yang telah disebutkan juga pada pembahasan sebelumnya, semakin tinggi titik didih dari suatu analit, maka akan semakin lama waktu retensinya.
Kemudian suhu injeksi yang lebih tinggi dapat meningkatkan volatilitas senyawa sehingga meningkatkan efisiensi injeksi. Yang keempat ialah jenis gas pembawa dapat mempengaruhi pemisahan dan sensitivitas deteksi. Contohnya ialah helium, umumnya digunakan karena inert dan memiliki laju difusi yang tinggi. Jenis gas pembawa yang digunakan pada GC ini dapat berupa gas diatomik seperti H2, yaitu hidrogen dan juga nitrogen N2. Namun, golongan gas mulia seperti argon dan helium itu biasanya digunakan menghasilkan hasil analisa yang lebih optimal. Parameter yang keempat ialah laju aliran gas pembawa yang terlalu tinggi dapat menyebabkan puncak melebar dan resolusi menurun. Lalu yang terakhir, yang keenam ialah waktu retensi akan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk suhu kolom, jenis kolom, dan polaritas pembawa, dan polaritas senyawa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Taskia Tunupus. Kepada Taskia, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari kromatografi gas atau GC. Nah, kelebihan yang pertama yaitu memiliki efisiensi dan resolusi yang tinggi sehingga dapat digunakan untuk analisis partikel berukuran sangat kecil. Yang kedua, memiliki waktu analisis yang singkat dan ketajaman pemisahannya yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kesetimbangan partisi antara gas dan cairan berlangsung dengan cepat. Selanjutnya ada kekurangan dari kromatografi gas, yaitu teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Selanjutnya tidak mudah dipakai untuk pemisahan campuran dalam jumlah besar, dan fase gas dibandingkan dengan fase cair tidak bersifat relatif terhadap fase diam dan zat terlarut. Nah, aplikasi gizi dalam bidang lingkungan yaitu digunakan untuk menentukan alkil-alkil timbal, hidrokarbon, aldehid, dan beberapa oksida lainnya. Selanjutnya dalam bidang kesehatan digunakan untuk mendeteksi atau pengecekan senyawa-senyawa kimia yang terdapat di dalam tubuh. Selanjutnya aplikasi gizi dalam bidang bioteknologi yang digunakan dalam pemisahan molekul-molekul penting. Dan aplikasi dalam bidang farmasi dan obat-obatan digunakan dalam pengontrolan kualitas obat-obat dan analisa hasil baru pada analisa metabolisme zat air biologinya. Selanjutnya berikut adalah analisa data yang diambil dari jurnal yang berjudul Optimasi Instrumen Gizi Simaju 2014 terhadap beberapa senyawa metil ester asam lemak atau FAME. Berikut ada gambar 5, salah satu kromatogram FAME standar C8 sampai dengan C24. Dan ini adalah tabel 1, yaitu tabel linearitas komponen-komponen FAME standar C8, C24. Nah, pada gambar 5 dapat dilihat adalah pemisahan dan resolusi senyawa-senyawa C8 sampai dengan C24 itu cukup baik. Hal ini menandakan bahwa kolom yang digunakan sesuai dengan analit atau FAME standar yang dianalisis, sehingga mampu memisahkan senyawa atau komponen-komponen dalam campuran FAME standar. Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa presisi analisis sampel untuk masing-masing FAME ini cukup baik. Terlihat dari nilai korelasi yang mendekati 1. Presisi yang baik ini dan memberikan sumbangsih yang baik pula dalam penentuan batas deteksi dari masing-masing senyawa FAME. Untuk mendapatkan presisi yang baik, banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah proses pembuatan larutan dan pengencerannya. Dari data tersebut juga dapat ditentukan respon faktor masing-masing senyawa FAME berdasarkan slope atau kemiringan pada garis linear, Y sama dengan MX tambah C. Karena respon faktor pada gizi menyatakan luas puncak sampel pada konsentrasi tertentu, maka secara matematis dapat diambil suatu hubungan, yaitu M sama dengan Y per X. Berikut adalah analisis data pada gambar 6 dan gambar 7. Gambar 6 kromatogram senyawa FAME analisis awal dan gambar 7 kromatogram senyawa FAME lanjutan. Dan ini tabel 2 faktor selektivitas gizi Simaju 2014 terhadap senyawa FAME. Pada gambar 6 dan 7 itu menunjukkan kromatogram senyawa-senyawa FAME beserta waktu retensinya.
Dari tabel 2 ditunjukkan faktor selektivitas gizi Simaju 2014 terhadap senyawa FAME yang dianalisis. Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil pengukuran, didapatkan bahwa faktor selektivitas yaitu nilai alfa dengan rentang 0,99 sampai dengan 1,08. Hal ini berarti bahwa instrumen gizi cukup selektif dalam menganalisa senyawa-senyawa FAME, terutama senyawa-senyawa FAME yang berantai pendek dan menengah, seperti metilkaprilat, kaprat, dan laurat. Semakin besar nilai faktor selektivitas, maka semakin baik juga pemisahan suatu senyawa. Untuk metilpalmitat atau C16 sampai dengan lignoserat atau C24 umumnya tidak mudah menguap karena mereka memiliki bobot molekul yang besar sehingga butuh energi yang lebih besar bagi detektor FID untuk mengenali senyawa tersebut sehingga memiliki faktor selektivitas yang kurang dari 1. Selanjutnya adalah kromatografi cair, yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, yang merupakan teknik kromatografi cair yang digunakan untuk pemisahan berbagai komponen dalam campuran. HPLC juga digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi senyawa dalam proses pengembangan obat dan telah digunakan di seluruh dunia sejak beberapa dekade. High Performance Liquid Chromatography atau HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi adalah salah satu instrumen yang dipakai untuk teknik analisis pemisahan secara kualitatif, kuantitatif, pemisahan atau isolasi, dan pemurnian. Teknik HPLC ini dapat dibedakan atas fase normal, fase terbalik, dan fase ion. Yaitu yang fase normal adalah menggunakan pelarut nonpolar sebagai fase gerak, fase terbalik menggunakan pelarut polar sebagai fase gerak, dan penukar ion menggunakan gradien konsentrasi ion dalam fase geraknya. Prinsip kerja HPLC ini adalah pemisahan komponen analit berdasarkan kepolarannya. Setiap campuran yang keluar akan terdeteksi dengan detektor dan akan direkam dalam bentuk kromatogram. Berikut adalah gambar 9, yaitu komponen instrumen HPLC yang akan dijelaskan di sini. Komponen utama yang pertama itu adalah pompa, Solvent Manager Solvent Delivery System, yang berfungsi untuk mendorong eluent dan sampel masuk ke dalam kolom. Selanjutnya ada injektor. Injektor ini tempat memasukkan sampel dan kemudian sampel dapat terdistribusikan masuk ke dalam kolom. Dan selanjutnya ada kolom yang berfungsi untuk memisahkan ion-ion yang ada dalam sampel. Selanjutnya ada detektor yang berfungsi untuk membaca ion yang lewat ke dalam detektor. Dan terakhir ada recorder data yang berfungsi untuk merekam dan mengolah data yang masuk. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ashwa Ananda Arbi. Kepada Ashwa dipersilakan. Baik, fase gerak HPLC. HPLC menggunakan dua fase kerja, yaitu fase gerak atau moving phase dan fase diam atau stationary phase. Fase geraknya berupa cairan atau pelarut yang fungsinya untuk membawa komponen campuran menuju detektor, sedangkan fase diam adalah fase tetap di dalam kolom berupa partikel dengan pori yang kecil dan memiliki area surface yang tinggi. Berdasarkan komposisi fase geraknya, elusi dibagi menjadi dua, yaitu elusi isokratik dan elusi gradien. Elusi isokratik adalah elusi yang komposisi fase geraknya selama analisa tidak berubah atau tetap. Sedangkan elusi gradien adalah elusi yang komposisi fase geraknya berubah-ubah selama analisa. Next. Syarat yang harus dimiliki fase gerak. Yang pertama, kemurnian yang tinggi atau cairan eluen yang tidak terkontaminasi. Yang kedua, kestabilan yang tinggi atau cairan eluen yang tidak bereaksi dengan sampel atau zat yang berfungsi sebagai fase diam. Yang ketiga, kekentalannya yang rendah. Dan yang keempat adalah dapat melarutkan sampel, tidak merubah kolom dan sifat kolom. Fase normal dan fase terbalik. Pemisahan dengan HPLC dilakukan dengan fase normal dan fase terbalik. Fase normal adalah fase yang apabila fase diamnya lebih polar dibandingkan dengan fase geraknya. Fase gerak yang sering digunakan adalah campuran pelarut-pelarut hidrokarbon dengan pelarut yang terisolasi atau menggunakan pelarut jenis alkohol. Sedangkan untuk fase terbaliknya adalah
apabila fase diamnya lebih nonpolar dibandingkan fase geraknya. Fase gerak yang paling sering digunakan adalah campuran larutan buffer dengan metanol atau campuran air dengan asetonitrile. Proses pemisahan. Pemisahan analit terjadi dalam kolom kromatografi berdasarkan polarannya. Pemisahan komponen-komponen terjadi karena perbedaan kekuatan interaksi antara solut-solut terhadap fasa diam, sehingga terjadi perbedaan waktu perpindahan setiap komponen dalam campuran. Komponen-komponen dalam cuplikan atau sampel tahan secara selektif oleh fasa diam. Kemudian terlarut oleh pelarut atau fasa gerak yang terus-menerus mengalir dan bawahnya melewati kolom menuju ke detektor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di samping mekanisme pemisahan pada HPLC. Parameter mempengaruhi dalam HPLC. Yang pertama adalah pH fase gerak. pH fase gerak diperlukan untuk mengoptimalkan pemisahan dengan senyawa lain. Yang kedua, suhu kolom. Suhu kolom dapat mempengaruhi waktu retensi dan bentuk puncak kromatogram. Yang ketiga, fase aqueous. Dalam fase gerak dapat mempengaruhi retensi analit dan bentuk peak. Fase aqueous yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan analit menjadi lebih mudah terelusi. Sedangkan fase aqueous yang terlalu rendah dapat mengakibatkan analit menjadi lebih sulit terelusi. Fase aqueous yang tepat dapat mengaruhi stabilitas analit dan kualitas kromatogram. Yang keempat ada sifat fisikokimia analit, seperti ukuran, muatan, polaritas, dan volatilitas. Yang kelima ada sifat fisikokimia fase diam, seperti polaritas, muatan, dan viskositas. Dan yang keenam ada sifat fisikokimia fase gerak, yang digunakan dan interaksinya dengan analit dan fase. Kelebihan dalam menggunakan HPLC yaitu kerjanya lebih mudah dengan automatisasi dalam prosedur analisa dan pengolahan datanya. Dapat digunakan untuk analisis sampel organik dan anorganik yang bersifat volatiledan dan non-volatil, atau tidak mudah menguap. Merupakan metode analisis yang cepat dan peka, akurat, tepat, reproducible, dan preparatif. Memiliki daya pisah yang tinggi dan hanya menggunakan volume sampel yang kecil. Untuk kekurangannya yaitu harganya yang mahal, sehingga penggunaannya dalam lingkup penelitian terbatas. Harus mengetahui kombinasi yang optimal antara pelarut analit dan gradien ilusi. Campurannya juga harus dicari fase diamnya terlebih dahulu dan hanya bisa digunakan untuk asam organik. Aplikasi HPLC. Dalam bidang farmasi digunakan untuk menguji kualitas obat, mengevaluasi formulasi, dan penentuan umur simpan obat. Dalam bidang lingkungan digunakan untuk pengujian polutan, deteksi senyawa fenolik dalam air minum, dan menganalisis polusi udara. Dalam bidang makanan dan rasa digunakan untuk pemeriksaan kualitas minuman ringan dan udara, analisis gula dalam jus buah, dan analisis pengawet. Dalam bidang forensik digunakan untuk identifikasi dan kuantifikasi obat analisis forensik pewarna tekstil, dan penentuan kokain obat dan obat lain dalam darah. Dalam bidang uji klinis digunakan untuk menentukan obat-obatan terlarang dalam urin, analisis antibiotik dalam darah, dan analisis nutrisi. Analisis data. Sebelumnya, analisis data. Pada ini kami menggunakan jurnal optimasi penggunaan high performance liquid chromatography atau HPLC untuk menganalisis asam ascorbat guna menunjang kegiatan praktikum bioteknologi kelautan. Next. Gambar 12 adalah kromatogram sampel mangrove Rhizophora apiculata yang telah dianalisis menggunakan HPLC. Next. Next.
analisis datanya. Dari gambar 12 ini tadi, diketahui bahwa asam askorbat pada sampel muncul pada retention time 2,101 menit, di mana retention time ini sama dengan retention time asam askorbat standar yang telah diuji sebelumnya, dan dapatkan hasil pada rentang 2,101 menit juga. Sehingga dapat dinyatakan bahwa peak yang muncul merupakan asam askorbat. Luas daerah yang tampak pada kromatogram menunjukkan konsentrasi asam askorbat yang terdapat dalam sampel yang dianalisis. Kadar asam askorbat dalam sampel dihitung dengan cara menginterpolasikan luas area yang dapat ke dalam persamaan mendapatkan kurva standar. Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa kadar asam askorbat pada sampel mangrove Rhizopora apiculata adalah 9,021 ppm dengan retention time 2,101 menit. Berikut daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian hasil dari diskusi yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.